melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan, ya kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaitun. Nah, terhadap pertanyaan, ya jadi tidak ada penyimpangan kita dapat gitu ya dalam pesantren Az-Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil kita bernyanyi, saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Afenu Shalom alaihim, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri, ikuti nada dari Syekh. Semua saya minta berdiri, karena ini satu syurok ya, yang atas yang bawah. Ayo kita menyanyi supaya tahu Afenu Shalom ya. Afenu Shalom alaihim, Avenu Shalom alaihim, Avenu Shalom alaihim, Avenu Shalom, Shalom, Shalom alaihim. Saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asa, sile aso. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya, sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir mengucapkan Israel enggak. Na'udzubillah. Ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan
ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun? Nah, kita mendapati saat itu ya, kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az-Zaitun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaitun. Nah, terhadap pertanyaan, ya, jadi tidak ada penyimpangan kita dapati itu, ya, dalam pesantren Az-Zaitun. Itu penelitian tahun 2002 ya, yang kemudian juga di follow up juga oleh penelitian Litbang Kemenak, yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan dari tim peneliti MUI.